Tiba-tiba di belakang Joni berdiri sesosok makhluk dengan perut yang robek. Lalu mulutnya tampak mengunyah sesuatu, dan di tangannya ada ikan yang diberikan Wawan tadi dengan kondisi kepala ikan sudah tidak ada, seperti bekas digigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngulik Horor. Video kali ini Ngulik Horor akan membawakan cerita tentang bekas pabrik lemur, di mana cerita ini ditulis oleh twitter.com Angga Putra. Semua orang hanya tahu apa yang ada dihasilkannya, namun tidak tahu kisah apa yang ada di balik semua itu. Tahun 2000-an, minuman pabrik ini sangat terkenal di kota Kuala Tungkal dengan khas rasa Sar Aprilia yang sangat menyegarkan bila dicampur dengan es. Waktu itu, banyak orang mengetahui tentang minuman itu, namun sangat jarang mengetahui di mana letak pabrik pembuat minuman itu. Bisa dibilang jauh dari perkotaan, dan minuman ini waktu itu telah banyak dipasarkan ke toko-toko besar di perkotaan. Letaknya yang cukup memasuki pelosok dan melewati satu kampung kecil tepat di tepian sungai Pengabuan. Bahkan saya baru mengetahui pabrik ini ketika ada kasus remaja yang tenggelam di sungai Pengabuan, yang mana mayatnya itu ditemukan di sekitar pabrik itu. Kondisi mayat itu sangatlah mengenaskan, karena dalam kurun waktu 4 hari mayat baru ditemukan dalam kondisi yang hanya tinggal kerangka, dan daging yang tersisa hanya di bagian celana yang masih dikenakannya waktu itu. Kabar yang beredar, remaja itu tenggelam karena mandi di sungai ketika air pasang sedang naik, lalu terseret hingga 4 hari lamanya. Tim SAR, tim gabungan lainnya waktu itu berusaha sebisa mungkin, hingga kejadian ini langsung ditanggapi oleh Bapak Bupati waktu itu. Namun, tetap saja tidak membuahkan hasil. Oke teman-teman, masih ingatkah dengan Mas Fadel, The Trade Bunian? Karena beliaulah akhirnya mayat ini ditemukan. Beliau mengatakan jika para masyarakat harus sesekali berjalan ke hulu karena pemandangannya di sana masih sangatlah indah. Kebetulan pabrik limun ini termasuk bagian dari daerah itu, daerah di hulu sungai. Dan benar saja, di sanalah mayat itu ditemukan mengambang tersangkut di pohonan nipah yang berdekatan dengan pabrik itu. Itu hanya sepenggal kisah yang berkaitan dengan pabrik itu. Sebuah pabrik yang tidak begitu besar dan tempatnya yang berdekatan dengan sungai menjadi salah satu spot mancing yang sangat strategis. Angin sepoi-sepoi yang adem membuat para pemancing begitu betah ketika memancing di sana, ditambah dengan minuman kopi hangat juga rokoknya yang terus mengepul. Wow, pasti indah di sana. Namun masyarakat yang tak jauh tinggal di pabrik itu melarang keras para pemancing ketika mancing di malam hari. Bahkan ada tanda peringatan ketika memasuki gerbang pabrik itu. Kalau cuma memancing, gak ada yang larang, tapi pulanglah jam 5. Juga jangan merusak kepunyaan orang. Nanti kalau orangnya marah, kalian bisa trauma. Begitulah ucapan salah satu warga yang tinggal di dekat pintu pabrik itu. Bahkan beliau pernah mengatakan jika malam hari suara dari mesin pabrik itu bisa terdengar seperti sedang membuat limun. Namun karena tidak berani mengecek di malam hari, suara itu hanya didengarkan saja. Lalu siang harinya dia mengecek bersama-sama warga. Tidak menemukan apa-apa mencurigakan di pabrik itu. Bahkan sudah terlihat alat dari pabrik itu sudah berdekatan, dan botol pecah di mana-mana. Tak lupa tempelan merek limun rasa Sarsaparilla yang berserakan di bagian produksi pabrik. Minggu lalu, saya bertemu dengan salah satu narasumber yang pernah mengalami kejadian aneh ketika beliau memancing di pabrik itu. Kami bertemu ketika saya malam harinya selepas pulang kerja pergi mancing di jembatan WFC. Awal kenal, gara-gara saya meminjam tang untuk mematahkan sengat ikan 9,
Lalu kami menjadi saling berbagi cerita dan pengalaman. Umurnya kelihatan lebih tua dari saya. Kalau mau dapat banyak ikan, itu di sana, dekat pabrik limun. Tapi mancingnya dari pagi, karena malam udah nggak boleh. Ucap abang itu. Loh, bang, kenapa? Emang ada alasan tertentu ya? Tanyaku waktu itu yang penasaran. Abang tadi pun sedikit lama terdiam. Dia menggulung-gulung rol pancingnya pelan. Aku mengalaminya sendiri dan aku melihatnya. Hah? Semua berawal dari sore minggu waktu itu. Di depan teras rumah, terlihat seorang laki-laki umur 30-an sedang duduk di lantai. Alat-alat pancing berserakan di mana-mana. Tali nilon yang terpotong-potong serta batu timah berserakan. Sebut saja nama laki-laki itu Wawan. Seorang duda anak satu yang ditinggal istrinya. Anaknya dibawa oleh istrinya yang lari ke Jakarta karena terbuai hidup mewah yang ditawarkan seseorang. Sampai saat ini Wawan tidak tertarik lagi untuk mempunyai istri. Dia lebih memilih menghabiskan waktu untuk hobinya, yaitu memancing untuk melepas lelah ketika libur bekerja. Tak lama datang seorang pemuda yang umurnya lebih muda dari Wawan. Bang, sibuk ya? Ucap pemuda tadi. Wawan diam, lalu menoleh ke belakang. Dia masih memandang pemuda tadi. Oh iya, lupa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam John. Nah, ada apa? Ke Batam. Ucap Wawan dengan sedikit berteriak. Di mana ucapan itu dijadikan mereka hanya sebagian lelucon. Wah, kakak. Iya nih bang, mampir ke rumah abang. Ada kolak batu tuh oleh-oleh dari Batam, jawab Johnny sambil tertawa. Mereka berdua pun tertawa lepas. Mau pergi memancing ya bang? Tanya Johnny lagi. Iya, nanti siang sekitar jam 2 lah mungkin. Kau mau lihat? Boleh tuh bang. Boleh tuh bang. Kepalaku juga agak pusing nih, garap skripsi, gak selesai-selesai. Oke lah kalau begitu John. Jam 2 nanti ke rumah abang. Bawa motor kau ya. Sekarang bantu dulu abang nyiapin peralatan nih, ucap Wawan. Johnny pun membantu Wawan menyiapkan beberapa stik pancing yang dia punya. Juga mempersiapkan kail-kail kalau nanti tersangkut. Setelah selesai Johnny pun pulang untuk makan siang dan tidur sebentar. Karena dia tahu Bang Wawan itu hantunya mancing. Kalau sudah mancing bisa nggak ingat pulang. Singkat cerita, ketika sudah jam 2 siang, Johnny pun pergi ke rumah Wawan. Terlihat Wawan sudah duduk di depan teras dengan bekal yang memang biasa dia bawa ketika memancing. 1 termos kopi serta makanan yang dibuat di dalam rantang kecil. Biasanya Wawan pergi pagi, baru pulang ketika mancing. Apalagi kalau air pasang naik, ikan-ikan besar dari laut lepas bisa masuk ke dalam sungai Pengabuan. Udah ya bang. Udah John. Nih letakkan di motor. Kita pergi ke pasar dulu beli umpan, ucap Wawan sambil memberikan tas pancing tersebut. Setibanya di pasar, Wawan pun membeli umpan di tempat biasa dia membeli. Mau mancing di mana bang? Ucap pedagang tadi. Di tempat biasa lah bang, di jembatan WFC itu, ucap Wawan sambil menunjuk jembatan yang tak jauh dari pasar itu. Oh, semalam ada orang yang beli umpan. Di sini katanya dapat ikan kakap besar mancing di pabrik limun. Kakap? Pabrik limun itu di mana ya bang? Kau tahu John, ucap Wawan yang menoleh ke arah Johnny yang duduk di motor. Johnny hanya menggelengkan kepalanya. Itu nah bang, dekat kantor DPR, yang di belakangnya ada lorong memasuki kampung Cegat. Oh, di situ. Baru tahu pula aku kalau di situ ada pabrik. Oke lah bang, makasih infonya ya. Oke bang, sip, sama-sama bang, ucap pedagang tadi sambil mengacungkan jempolnya. Oke John, berangkat. Kita ke pabrik limun dekat belakang kantor DPR itu. Tahu lo kan? Ucap Wawan kepada Johnny. Oke bang, gaspol, no limit. Mereka pun melaju ke arah yang dituju tadi. Cukup memakan waktu sekitar 1 jam untuk ke sana.
Setelah mereka sampai di kantor DPR tersebut, memang ada sebuah lorong di samping kantor itu, namun jalannya masih tanah liat dan lumayan becek karena malam tadi habis diguyur hujan. Johnny terhenti sejenak sebelum memasuki jalan itu. "Yakin gak nih bang?" tanya Johnny sedikit ragu. "Yakin John, siapa tahu bukan hanya kakap yang didapat, tapi juga ikan gerot," ucap Wawan yang sangat semangat. Masalahnya motorku ini baru dicuci loh bang." "Hahaha, nanti abang kasih duit untuk cuci motor lagi." "Oke siap, gas." Mereka pun memasuki lorong itu. Cukup lama melewati jalan, namun belum menemukan ada rumah, orang ataupun kampung yang dikatakan abang pedagang tadi. Tak lama dari jauh, terlihat sebuah gerbang besi yang berkarat, dan kiri kanan jalan yang tadi semula hutan mulai kelihatan ada tersusun rumah yang jaraknya jarang-jarang. Ketika sudah memasuki ke pintu gerbang, ada seorang yang berdiri di pinggir jalan memandangi mereka. Lalu Wawan pun menepuk pundak Johnny agar Johnny berhenti. Wawan pun turun dari motor. "Permisi pak, kalau boleh tahu siapa ya yang punya pabrik itu? Saya mau numpang mancing di situ pak," ucap Wawan dengan pundak yang sedikit ditundukkan karenanya. Orang itu terlihat seperti tokoh masyarakat di kampung itu. "Oh iya, boleh saja, tapi ingat, mancingnya nggak boleh sampai malam ya," ucap orang tua tadi. "Loh, emang kenapa pak nggak boleh sampai malam?" ucap Johnny menyela pembicaraan. Kemudian Wawan menatap Johnny dan menggelengkan kepalanya pelan. "Ikuti aturan yang sudah ada," ucap bapak tadi yang langsung pergi meninggalkan mereka. "Udah sampai," ucap Johnny yang langsung memikirkan motornya. Wawan pun turun, dilihatnya sekeliling. Lalu di samping gerbang terlihat sebuah tanda bertuliskan cat warna merah, peringatan, dilarang mancing ketika malam hari. Sejenak Wawan perhatikan tanda itu, lalu melihat ke sisi lain pabrik itu. Terlihat pagar besi yang menutup gerbang itu sudah sangat berkarat. "Kelihatannya pabrik ini sudah lama tutup John," ucap Wawan yang masih memperhatikan sekitar. "Iya bang, aku aja baru tahu kalau di sini ada pabrik," jawab Johnny sambil melangkah mendekati Wawan. Tanpa aba-aba lagi, mereka pun langsung memasuki pabrik itu. Terlihat di pinggir jalan ketika memasuki gerbang bekas-bekas mobil pick-up yang sudah lama ditinggalkan. Mereka pun menyusuri tapak demi tapak pabrik itu. Sesampainya di dalam, terlihat sebuah bangunan tua yang sangat besar. Tiang-tiang pasak yang terbuat kayu jati yang masih terlihat bagus dengan papan yang mulai lapuk. Lalu pintu besi pabrik terlihat terbuka karena telah rusak. Terlihat di dalam pabrik cukup gelap. Hanya ada cahaya sedikit yang masuk karena sebagian atap yang telah terbuka. Lalu di hadapan pabrik terlihat sebuah lapangan, papan dari kayu jati yang mana di tepinya langsung menghadapi sungai. Hari itu kebetulan cuaca mendung yang tidak terlalu panas, jadi mereka bisa memancing tanpa harus mencari tempat berteduh, karena lapangan itu tidak ada tempat berteduh ataupun pohon yang cukup rimbun. Namun di samping pabrik terlihat sangat jelas sebuah pohon ara yang sangatlah besar. Saking besarnya, sebagian ranting pohon itu sampai harus merapat ke pabrik-pabrik, membuat suasana menjadi mencekam ketika malam. Mereka pun mulai memancing. Terlihat Wawan dan Johnny langsung mengambil posisi yang nyaman baginya untuk mulai melempar umpan. 1 hingga 2 jam, ikan yang didapat dari tadi hanyalah ikan buntal dan tidak mendapati ikan yang lain yang mereka cari. Semakin lama, Johnny pun mulai merasa bosan, lalu menajurkan pancingnya dan berdiri. "Mau kemana John?" ucap Wawan sambil menggulung stik pancingnya. "Mau keliling bentar bang, lihat-lihat sekitar pabrik," ucap Johnny yang mulai melangkah. Wawan hanya diam. Dia masih sibuk mengepaskan tali pancing agar tidak terbawa arus. Johnny pun mulai melihat sekitar, lalu mendekat ke pabrik itu. Angin pun menghembus sedikit kuat karena memang lokasi yang berbeda
di tepian sungai, jadi Johnny tak merasa janggal akan hal itu. Johnny pun mulai mengintip sedikit ke dalam pabrik itu. Terlihat lembam, namun alat-alat untuk membuat limun masih terlihat sangat jelas, meski kurang penerangan. Entah kenapa Johnny makin penasaran, lalu mulai melangkah masuk ke dalam pabrik. Tanpa disadarinya, rasa penasaran itulah yang nanti akan membuat dia menyesal. Di dalam pabrik, Johnny melihat jelas botol-botol pecah berserakan dan alat-alat pabrik yang sudah berkarat. Lantainya terlihat sangat kotor dan sedikit becek. Sisa-sisa pabrik yang ditumbuhi tanaman liar membuktikan bahwa pabrik itu telah lama ditinggalkan. Semakin ke dalam Johnny melangkah, rasa penasaran semakin besar. Lalu Johnny melihat kertas merek limun berserak di mana-mana. Dia mengambil satu tertulis rasa sarsaparilla. Oh, jadi limun itu minuman ini. Batin Johnny yang sudah tak asing dengan merek itu karena pernah melihat atau bahkan meminumnya waktu kecil. Tiba-tiba dari belakang ada seorang yang menepuk pundaknya. "Kamu ngapain, John?" ucap Wawan. Kini sudah berada di belakang. Johnny pun menoleh. "Ini bang," ucap Johnny sambil menunjukkan kertas merek itu kepada Wawan. Wawan pun melihat dan mengambilnya. Minuman kesukaan abang nih, waktu itu dulu." "Oh, baru tahu abang kalau pabrik ini yang mengelolanya. Kirain dikirim dari kota Jambi," ucap Wawan yang melihat kertas itu. Kemudian dia mengusap-ngusap kertas itu. "Kertas ini seperti masih baru, John. Di mana kamu menemukannya?" "Itu bang, banyak masih berserakan," ucap Johnny sambil menunjuk ke lantai. Wawan pun melihat sekitaran lantai yang ternyata memang banyak berserakan. "Udahlah John, ayo keluar. Terasa pengap di dalam ini," ucap Wawan. Mereka pun keluar dan menuju tempat di mana mereka memancing tadi. Tanpa terasa, jam pun menunjukkan sudah pukul 5 sore. Tiba-tiba lonceng stik pancing mereka berbunyi. "Hah, dipatuk itu bang," ucap Johnny yang mendengar itu. Dengan sigap, Wawan pun menggulung roll sticknya. "Woi, berat nih John, kakap itulah," ucap Wawan dengan semangat menggulung roll stick pancing layaknya pemancing mania Trans 7. Dan benar saja, seekor ikan kakap yang ukurannya besar, ember cat sudah mulai terlihat ke permukaan. "John, ambil gancu di dalam tas abang itu," ucap Wawan yang mulai ngos-ngosan. Dengan cepat, Johnny pun mengambil gancu dan mulai turun berpijak antara tiang-tiang penyangga lapangan kayu tersebut. Ikan pun berhasil dinaikkan. Terlihat wajah Wawan dan Johnny sangat semangat. Mantap," teriak Wawan sangat girang. makan enak," tambah Johnny. Tak lama joran Johnny pun kini loncengnya berbunyi, sama hal yang dilakukan Wawan tadi. Johnny dengan sigap menggulung rollnya, namun kini yang didapat Johnny hanyalah ikan 9 yang berukuran sepergelangan tangan. Namun begitu Johnny merasa puas karena tarikan ikan yang ganas dan membuatnya lumayan ngos-ngosan. Setelah ikan tadi dimasukkan ke dalam jaring ikan yang bisa digunakan. Ketika melihat jam tangan yang dikenakan Johnny, terlihat sudah jam 5.30. "Bang, udah jam 5:30 nih, kita pulang gak?" ucap Johnny mengatakan kepada Wawan. Kagak lah dulu John, ikan di sini mantap-mantap. Air pun baru sudah pasang. Sayang kalau dilewatkan John," ucap Wawan yang masih sibuk melempar kail pancingnya. "Kalau orang kampung itu marah gimana bang?" ucap Johnny yang cemas karena motor dia berada di luar gerbang pabrik. Wawan terdiam. "Sini kunci motormu, John," ucap Wawan. Johnny pun memberikan kunci motornya. "Lihatin pancing abang itu dulu, biar abang urus motormu," ucap Wawan, dan langsung pergi menuju keluar pabrik. Wawan pun telah sampai di gerbang. Dia memperhatikan sekitar. Setelah dilihatnya tidak ada orang, dia pun menghidupkan motor dan membawanya masuk ke dalam gerbang.
Setelah itu, motor tadi diletakkan di samping bekas-bekas mobil pickup tadi sehingga terlindung dari pandangan orang ketika melewati ataupun melihat sekitar gerbang tersebut. Kemudian Wawan pun kembali. "Udah, motor kau udah abang sembunyikan. Biar dilihat orang kita udah pulang," ucap Wawan sambil mengembalikan kunci motornya. "Oke, sampai subuh Bang," ucap Joni yang sama semangatnya dengan Wawan. Tikar minimalis yang ada di dalam tas pun digelar dan mulai mengeluarkan perbekalan mereka. Siapa sangka dengan melanggar apa yang telah ditentukan, mereka akan melewati malam yang tentunya akan menjadi penyesalan mereka. Namun, karena rasa semangat tadi, mereka tidak takut aturan dan melanggarnya. Perkampungan itu terlihat sunyi ketika malam hari. Yang tinggal di tempat itu seolah tidak mau tahu apa yang terjadi ketika malam hari. Mereka lebih memilih untuk berada di dalam rumah. Ketika maghrib datang, warga itu hanya melihat di gerbang. Jika tidak ada motor yang parkir, berarti tidak ada orang yang di dalam pabrik. Hari pun sudah malam. Lampu serta senter cas sebagai penerangan Wawan dan Joni malam itu. Langit terlihat gelap karena sadari sore tadi sudah mendung. Malam itu mereka mancing semakin menjadi-jadi karena ikan sedari tadi terus mematuk umpan mereka. Wawan terlihat puas akan hal itu. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Kemudian seketika suasana menjadi sunyi. Bahkan suara dari lonceng stik pancing mereka tidak lagi terdengar. Tiba-tiba di belakang mereka ada seorang yang mendekat. "Mas, boleh minta ikannya satu?" Suara itu mengagetkan Joni hingga membuatnya setengah berteriak. Iya mas, boleh," ucap Wawan sambil memperhatikan orang itu. Dilihatnya, kakinya masih menapaki tanah. Wawan memandang Joni lalu memegang kakinya sendiri sambil menggelengkan kepala. Maksudnya itu kode kalau orang itu masih manusia karena kakinya masih menapaki tanah. Namun wajahnya terlihat pucat dan tatapannya kosong. Seingat Wawan, suara orang itu begitu parau. "Perut saya lapar mas, dari siang gak makan," ucap orang tadi. "Kasihan juga bang," ucap Joni berbisik kepada Wawan. "Ya udah, nih makan dulu," ucap Wawan sambil memberikan sisa bekal mereka tadi. "Tapi saya mau ikan itu bang," ucap orang tadi sambil menunjuk jari yang mereka gantung di tepian kayu jati itu. "Lah, tahu dari mana ini orang?" batin Wawan. Namun Wawan tetap mengambil ikannya dan memberikannya 2. "Terima kasih ya mas," ucap orang tadi sambil tersenyum dengan tatapan kosong. "Oh iya, bisa pinjam korek emas, ikannya mau saya bakar." Tanpa mengatakan apa-apa, Wawan pun memberikan korek tersebut. "Saya ada di dalam itu, kalau mas nanti kehujanan masuk aja ke dalam," ucap orang itu sambil menunjuk pabrik limun yang tadi mereka masuki. Wawan dan Joni hanya mengangguk. Dia masih bingung dengan orang itu. Dan benar saja, orang tadi melangkah masuk ke dalam pabrik itu. "Gila tuh orang, berani aja gelap-gelap gitu masuk pabrik," ucap Joni dan menggelengkan kepalanya. "Orang yang begitu abang suka John. Dia tidak takut hantu. Dia suatu pemikiran dengan abang jika hantu itu tidak ada," ucap Wawan. "Hus, jangan ngomong sembarangan lah bang," tambah Joni. Tak lama rintik hujan pun mulai turun. "Waduh, gerimis nih John," ucap Wawan dengan sikap menggulung pancingnya. "Iya bang, gimana nih?" ucap Joni yang juga mengikuti Wawan menggulung pancingnya. "Ya udah, kita masuk pabrik aja. Orang tadi kan di dalam." "Yang bener aja bang, emang gak apa-apa," ucap Joni dengan wajah ketakutan. "Ya udah, tinggal aja kau di sini kalau mau basah. Abang gak mau," ucap Wawan yang langsung membereskan peralatan pancingnya. Kemudian mulai berlari karena hujan turun cukup lebat. Dengan terpaksa, Joni mengikuti Wawan. Wawan pun mulai menyentar ke dalam gedung mencari di mana orang tadi. Diikuti Joni yang berada di belakang Wawan.
"Kemana orang tadi, John?" ucap Wawan yang masih menyenter ke sana sini. "Mana aku tahu, Bang. Tadi kan dia masuk ke dalam pabrik ini," ucap Joni yang mulai khawatir. Tanpa terasa, mereka pun masuk lebih dalam hingga sampai di mana mereka menemukan kertas merek Limun sewaktu tadi siang. "Duh, kok nggak ada?" ucap Wawan. Tiba-tiba di belakang Joni berdiri sosok makhluk dengan perut yang robek. Lalu di mulutnya tampak mengunyah suatu, dan di tangannya ada ikan yang tadi diberikan Wawan. Dengan kondisi kepala ikan sudah tidak ada, seperti bekas digigit. Melihat itu, membuat mereka terkejut dan berteriak. Kemudian teriakan itu seketika hilang disusul mereka berdua yang tak sadarkan diri. Ketika mereka sadar, Wawan dan Joni sudah terbaring di lantai yang beralaskan tikar. Sepertinya rumah itu salah satu rumah tetua kampung itu. Tak lama, seseorang yang umurnya sudah tua menghampiri mereka dan memberikan mereka air minum. "Diminum dulu, Nak." Wawan mengenali orang tua itu. Dia adalah orang tua yang waktu itu marah kepada mereka ketika Joni menanyakan kenapa tidak boleh mancing di kawasan pabrik ketika malam hari. Setelah Wawan minum, dia melamun sejenak, masih terpikir di benaknya makhluk yang mengerikan yang dia temui tadi. "Sekarang tahu kan alasan kenapa tidak boleh ke sana di malam hari?" ucap orang tua itu. Wawan hanya terdiam. Begitu pula dengan Joni. "Kalian saya temukan di dalam pabrik ketika saya menyusuri pabrik itu. Keluarga saya juru kunci dari tempat itu turun-temurun, bahkan sebelum pabrik itu ada." "Hah? Maksud Bapak?" ucap Wawan yang masih tidak mengerti. "Di samping pabrik bukanlah kamu melihat pohon ara yang begitu besar?" ucap bapak itu. Wawan hanya mengangguk. "Itu adalah rumah mereka," tambah bapak tadi. Wawan masih diam, mencoba mencerna ucapan bapak itu. "Sebelum pabrik itu berdiri, orang tua saya sudah beberapa kali melarang jika kawasan itu jangan dijadikan pabrik. Namun bos mereka tetap ingin mendirikannya karena tempatnya yang strategis, berada di tepian sungai. Mereka pun memohon bagaimana caranya agar pabrik tetap berdiri, dan akhirnya disetujui. Namun dengan catatan pabrik itu harus tutup ketika malam hari dan tidak ada yang boleh bekerja lembur, tambah bapak itu. Kini Wawan mulai mengerti dan percaya akan hal yang selama ini tidak ia percayai. Jika alam lain itu ada, jika tetap memaksa untuk berada di kawasan pabrik itu, ya resikonya begitu. Mereka suka mengganggu namun tidak mencelakai. Saya dulu salah satunya, karyawan di sana ketika masih muda. Setiap pagi pasti ada aja yang berserakan ketika datang ke pabrik itu. Ya itu tadi mereka yang usil, tambah bapak itu. Kini Wawan dan Joni mulai mengerti, jika datang sebagai tamu, ada baiknya adab harus dijaga, serta ikuti peraturan dari tuan rumah. Semenjak kejadian itu, Wawan berhenti untuk memancing selama 1 bulan, dan kemudian dia lanjutkan mancing di tempat biasa, dan kini tidak lagi pernah sampai tengah malam. Sementara Joni jerah ikut Wawan mancing. Joni masih sering berkunjung ke rumah Wawan, namun setiap Wawan mengajak mancing, Joni menolaknya dengan alasan macam-macam. Begitulah cerita tentang bekas pabrik Limun yang menyimpan rahasia, di mana sebenarnya kita juga harus menyadari ketika kita memasuki tempat tersebut atau tempat lain di mana sudah ada peringatan, lebih baik jangan kita langgar, karena kita adalah tamu di situ yang tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya dan apa yang menyebabkan peraturan itu dibuat. Dan sebaiknya kita menyadari bahwa sebenarnya peraturan-peraturan tersebut sudah melalui riset bagi orang-orang sekitarnya. Oke, teman-teman ngulik horor, History by Putra Ramadan.
bekas pabrik limun. Sampai ketemu di cerita berikutnya di channel yang sama, di tempat yang sama. Dan jangan lupa klik like, komen untuk membuat channel ini tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.